bahasa Arab belum diterjemah mengenai hadis Aina Allah. Memang ada hadisnya. Lalu hadisnya ada, kita nggak tolak. Karena mengingkari hadis ini, mengingkari Muslim. Ada yang berani mengingkari Imam Muslim. Ada yang berani mengingkari Imam Malik. Jangan coba-coba Pak. Ini Imam Ahli Sunnah dalam riwayat hadis. Yang ada adalah cara memahami hadisnya. Cara yang paling indah itu, kalau tadi ada yang mengatakan Allah di langit, Allah di atas aras, duduk di atas aras, kakinya di kursi. Ya, kata Ustaz Fulan. Ada Ustaz Fulan, enggak, Allah itu di kolbu. Aduh, Ustaz Fulan. Ya. Ada Ustaz Fulan, Allah di mana-mana. Wah, lebih kacau lagi. Kalau di mana-mana nanti di Sumberan ketemu. Kan jadi penghinaan kepada Allah. Jadi gimana cara memahaminya? Cara memahaminya bukan begitu. Cara memahaminya dua. Satu, Allah tadi fisik bukan. Allah juga bukan non-fisik. Allah bukan fisik, bukan non-fisik. Bukan fisik, bukan non-fisik. Terus apa? Hanya Allah yang tahu. Dia menyebut dirinya Ar-Rahman ala arsyis istawa, bersemayam di atas aras. Dia menyebut dirinya wa huwa ma'akum aina kuntum, dimanapun kamu berada dia bersamamu. Dia bersamamu, tapi dia juga di atas aras. Gimana cara memahaminya? Nah ini seni memahaminya itu ada kaidah-kaidahnya. Maka dikatakan karena Allah bukan benda, Allah juga bukan non-fisik, bukan fisik, bukan non-fisik, maka Allah ketika disebut di atas aras bukanlah menempati aras. Kenapa? Yang butuh tempat itu benda dan non-benda. Allah benda nggak? Maka nggak perlu disebut di Quran, wa huwa ma'akum aina kuntum. Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Bukan berarti Allah bersama kita bawa kemana-mana, bukan. Allah bukan benda. Disebutkan di Quran, fa'inama tuwallu fatamma wajhullah, kemanapun kamu mandang di situ wajah Allah. Allah kan bukan benda, bukan juga non-benda. Maka bukan berarti di mana-mana ada zat Allah. Ternyata maksudnya dimanapun kamu ketemu sifat Allah, ada nama Allah, ada fi'il Allah, perbuatan Allah. Itu maknanya. Lalu gimana yang tadi si perempuan ini? Maka kita cek, Nabi pernah nanya nggak ke sahabat-sahabat? Nah ini cara kedua. Sahabat-sahabat yang cerdas, yang bukan budak. Seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, ya, Sa'ad, Abdurrahman bin Auf. Apakah mereka, Abu Hurairah, pernah ditanya oleh Nabi, diajarkan Nabi di mana Allah? Sampai hari ini kita nggak ketemu hadisnya. Alhamdulillah kita tiap hari ngaji hadis, Pak. Tiap hari ngaji hadis. Saya kalau nggak baca hadis tiap hari itu kayak kering hidup ini. Ya. Kayak orang suami tambah istri. Sore yang masih jomblo ya. Tuh jomblo dia. Gerak ya. Kayak kering. Wajar kalau imam seperti Imam Bukhari mau kejar dari Uzbekistan mengejar sampai Alexandria. Ustaz, dari Kairo ke Alexandria berapa lama Ustaz? 2 jam pakai apa? Mobil ya. Itu kalau kita onta berapa jam? Dari Uzbekistan ke Kairo berapa lama? Ada sekitar 5.000 sampai 6.000 kilo. Masya Allah. Itu ditempuh pakai onta. Karena kecanduan. Jadi hadis itu candu Pak, madat. Tapi kecanduan hadis sih nggak apa-apa lah ya. Daripada kecanduan hadas. Ya. Nah, maka teknik keduanya coba lihat. Apakah para sahabat-sahabat mulia ditanya Nabi aina Allah, di mana Allah? Oleh karena itu, Imam Badruddin bin Jamaah, kita pernah bahas ini di tempat lain, menulis di kitabnya Idahul Bail, imam ini dihormati oleh Ibnu Taimiyah karena dia qadhi. Ibnu Taimiyah itu yang dulu sedang menjalani hukuman, ini qadhi, hakim agung. Nulis kitab Idahul Bail, sampailah dalam bab itu, di mana Allah istawa. Apa kata beliau? Hadis ini bukan untuk dipertentangkan dengan ayat-ayat yang lain, tapi untuk diperjelas. Nabi nanya ke siapa, maka inilah metode kenabian.
Nabi jika ngomong ke Abu Bakar, ngomongnya Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Jika ngomong ke budak, nggak ngomong gitu. Di mana Allah? Maka dia membayangkan Allah bukan Allah bumi, tapi Allah langit. Maksudnya apa? Orang Arab menyembah Tuhan-Tuhan di bumi, maka dia tolak Tuhan bumi, dia hanya menyembah Tuhan langit. Itu maknanya. Yang ngomong siapa? Imam yang dihormati oleh Ibnu Taimiyah, namanya Badruddin bin Jamaah. Kitabnya Idahud Dalil, Idah Ad-Dalil ya, dicetak dengan dua versi. Jadi, perlukah mempertanyakan Aina Allah untuk ngecek iman seseorang? Enggak. Saya mau tanya, kalau orang masuk Islam itu dengan mengatakan Allah di langit atau mengatakan asyhadu alla ilaha illallah? Maka riwayat Imam Malik itu ini digunakan dalam bab akidah. Sedangkan Aina Allah cuma dijadikan sebagai penjelas. Yang dipakai yang mana? Atashhadina alla ilaha illallah. Hei budak, kamu bersaksikah tiada ilah, tiada yang disembah kecuali Allah. Jadi yang benar menanyakan iman seseorang bukan di mana Allah, tapi apakah kamu bersaksi tiada yang disembah selain Allah. Jadi yang sunnah itu mempertanyakan syahadat, bukan mempertanyakan di mana. Kecuali ketemu orang yang selevel seperti si budak perempuan yang IQ-nya standar, bahkan di bawah standar. Boleh kita bilang gitu. Makanya anak kecil itu bayangin Tuhan di atas, Pak. Tapi kalau kita pintar ngasih penjelasan, dia udah bilang, oh Allah nggak butuh tempat. Ya, teman saya bilang, anakku sekian, semuanya mengatakan Tuhan di langit. Ini bukti bahwa secara fitrah Allah di langit. Ya salahnya. Kalau begitu, ini bab akidah loh ya, jangan macam-macam. Coba anak kecil setel lagu dangdut, goyang nggak dia? Apakah itu dalil bahwa dangdut boleh? Goyang boleh? Dalil nggak? Jangan pernah jadikan perasaan anak kecil sebagai dalil, sebagai alasan fitrah gitu. Anak kecil dengerin musik apa langsung dirinya, Pak. Ini bukan dalil bahwa barang ini boleh. Nah, ini kekeliruan beberapa teman kita berdalil dengan fitrah, dan tidak ada dalil dalam Islam namanya fitrah. Coba belajar hukum Islam. Pertama Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Nggak ada Pak namanya dan fitrah. Ujung-ujung muncul dalil namanya fitrah. Jadi gitu ya, Bang Hashim ya, namanya Hakim juga ya.